Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Edra Tafaro dengan NIM 23040100118 dari Prodi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang bab Ramadan ke-13 dari buku 30 Sajian Rohani karya Nurholis Majid. Di bab ini menjelaskan tentang ibadat puasa yang memiliki sebagaimana ibadah-ibadah lain dalam agama Islam, sama-sama memiliki dimensi sosial yang kuat. Meski demikian, diakui pula bahwa ibadat puasa memiliki segi-segi yang sangat pribadi dan personal. Antara lain disebutkan bahwa ibadah ini menjadi kepentingan kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, di sisi lain ibadah puasa ternyata juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari dimensi amal soleh sebagai perwujudan lahiriah makna dan pesan ibadah itu sendiri. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan kotor dan terus mengerjakannya, maka sesungguhnya Allah tidak memiliki kepentingan dengan amalan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Dikisahkan pada saat zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering melambat-lambatkan ceramahnya, padahal para sahabat sudah berkumpul, dan kejadian seperti itu sering dilakukan oleh beliau. Hingga pada suatu hari, setelah diamati, ternyata Rasulullah sedang menunggu kedatangan seseorang yang menurut kalangan sahabat tidak populer atau tidak terlalu dikenal dengan kalangan sahabat yang lainnya. Orang yang dinantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian datang dengan menteng sandal dan masuk ke dalam masjid, duduk bersama para sahabat yang sedang menunggu. Ketika ditanya para sahabat, mengapa ceramahnya dimulai setelah menunggu orang tadi, Rasulullah pun menjawab bahwa orang yang baru datang itu adalah dari golongan ahli surga. Tentu saja jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membuat penasaran para sahabat. Salah seorang sahabat yang cerdik, karena didorong oleh rasa penasaran, mencoba mengetahui amalan macam apa yang diperbuat orang itu hingga dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Akhirnya, sahabat tadi harus mengikuti orang tersebut secara diam-diam, dan setelah mengetahui rumahnya, dia datang dan mengaku sebagai tamu yang kemalaman. Sahabat itu pun meminta agar diizinkan bermalam di rumah itu. Selama bermalam di rumah itu, orang tersebut, sahabat itu selalu mengawasi dan memperhatikan amalan keseharian tersebut, dan ternyata amalannya tidak ada yang begitu istimewa, kecuali setiap kali bangun atau membetulkan posisi tidurnya, ia selalu menyebutkan nama Allah atau berzikir atas nama Allah. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Setelah dirasa cukup, akhirnya sahabat tadi dengan jujur membuka rahasianya bahwa ia sebenarnya ingin mengetahui amalan apa yang ia lakukan hingga Rasulullah menyebut dia dari golongan ahli surga. Orang itu pun mengingat-ingat semua amalan keseharian yang biasanya dikerjakan, dan ia pun mengetahui tidak ada yang istimewa. Kemudian ia hanya mengatakan, menurut dugaan dan perkiraan, bahwa dirinya barangkali termasuk orang yang tidak pernah melakukan perkataan kotor, dengki, hasad dengan siapapun. Di sini perlu disadari bahwa perbuatan dengki itu yang kelihatannya sepele sebenarnya merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Dengki merupakan gejala permusuhan psikologis secara sepihak dan sangat berbahaya. Bahaya dengki dalam sebuah hadis diilustrasikan oleh api yang membakar kayu kering. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
Waspadalah dari sikap yang artinya waspadalah dari sikap dengki karena dengki menghilangkan amal kebajikan ibarat api yang memakan kayu bakar. Hal yang demikian juga sama dengan amal orang munafik atau orang yang sikap lahiriah berbeda dengan batinnya. Ia mengira telah melakukan banyak kebajikan di dunia, namun tanpa disadari akibat dari amalan yang tidak disadari oleh keimanan dan ketakwaan. Namun tanpa disadari olehnya, akibat dari amalan yang tidak disadari oleh keimanan dan ketakwaan, amal perbuatannya akan menjadi hilang seperti yang difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi yang artinya, dan orang-orang kafir itu amal-amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapati sesuatu pun. Inti ajaran dari puasa adalah agar seseorang bertakwa dan menahan hawa nafsunya. Sesungguhnya orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu digambarkan sebagai orang yang dibiarkan. Ia dibiarkan berbuat apa saja yang tanpa disadari sebenarnya justru sedang dipurukan ke kehancuran atau yang biasa disebut dengan istidroj. Bahkan sejarah mencatat kejatuhan bangsa Romawi yang terkenal akan hukum dan peradabannya. Mereka jatuh dikarenakan tidak menaati lagi hukum yang mereka buat atau disebabkan oleh hawa nafsu mereka yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan kejatuhan dinasti Abbasiyah di kota Baghdad, Irak, merupakan kota metropolis dan menjadi pusat peradaban dunia. Sebelum kedatangan tentara Mongol yang terkenal dan amat kejam. Namun akhirnya sedikit demi sedikit masyarakat di sana dirasuki penyakit ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Para penguasa dan pejabat dinasti Abbasiyah rata-rata hanya mementingkan diri sendiri dan berlomba-lomba memenuhi tuntutan hawa nafsunya dengan berfoya-foya hingga akhirnya mereka dibinasakan dengan tragis oleh pasukan Mongol. Selanjutnya, kita mencari tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini dengan selamat dari godaan hawa nafsu, terutama di bulan Ramadan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perlu direnungkan di sini untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan selamat. Setidaknya beberapa amalan sepanjang bulan puasa sangatlah membantu, khususnya dalam mengontrol dan mengendalikan dorongan hawa nafsu dan sikap buruk lainnya. Amalan tersebut berupa amalan zikir, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungannya agar tidak mudah terperosok dan jatuh ke dalam penguasaan hawa nafsu yang mengakibatkan kehancuran. Kemudian zikir itu dilanjutkan dengan syukur, yakni sikap jiwa yang lapang dan selalu merasa bahagia dengan pemberian rezeki dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat banyak jumlahnya dan berharga sekali, namun kita tidak mampu mensyukuri, kemudian tidak dapat merasakan kebahagiaan atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya banyak dengan mensyukuri nikmatnya kita dapat merasakan tambahan kebahagiaan atas nikmat-nikmat dan karena tersebut, seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat 16 ayat 18. Biasanya kebanyakan orang akan merasakan betapa berartinya sesuatu setelah sesuatu itu hilang. Begitu pula dengan nikmat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak jumlah sering
dilupakan dan baru terasa berarti setelah tidak dimiliki, seperti nikmat sehat, kekayaan, jabatan, umur, dan tenaga. Sikap melakukan nikmat tidak sikap melupakan nikmat, tidak memanfaatkan sebaik-baiknya sesuatu dengan ajaran agama tentunya tidak boleh terjadi pada orang yang beriman, karena orang yang sudah kehilangan sesuatu tidak akan dapat lagi mengulanginya. Seperti dalam pepatah berbahasa Arab yang sangat terkenal, "Faqdu isyaid la yutlab", sesuatu telah hilang tidak akan dimiliki lagi. Berpuasa secara baik ditambah sikap-sikap dan amalan-amalan zikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan syukur atas segala limpahan rahmatnya tersebut. Harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, baik dalam susah maupun mudah, serta tidak hanya sepanjang bulan puasa.